Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sahabat tabi'in jami'in ulama min al-awliya as-salihin la jami' masyayikhina wa abaina ummahatina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa talabina wa ahmina wa tafina jami' masyayikhina man dzurqati alaina wa la syaibna tilahitami la syekh Zakaria, Abi Zakaria, Yahya An-Nawawi, wal jami' al-fuqaha wal usul qasim muhadditsin wal mu'arrikhin wa nahyin sya'unillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan ini qaulu al-bir. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala. Ini tsumma makan adatul buluha, karena sebagaimana kebiasaan para ahli balaghah membaguskan sebuah kalam dengan sesuatu yang mengindikasikan adanya raunak, keindahan maupun tolawah kemarin. Ini ada istilah baru atau istihlal. Faqala nuli ngendika sinten musannaf al-birri. Ya, alhamdulillah kemarin. Alhamdulillah albir sifat dari Gusti Allah. Ai al-muhsini tegese kang paring kebagusan. Kama yadullu, kama kaya keterangan yadullu kang nuduhna alaihi ngatasé ma apa istiqaquhu apa tercetak lafaz albir. Sebagaimana di lafaz albir tuan mustaq di mustaq albir di sang lafaz bir. Bisa irimawadihi kelawan sekarine pira-pira maddae lafaz albir. Liannaha krono sak temene mawaddihi iku tarji'u iku kembali apa mawaddihi ilal ihsani maring kebagusan. Jadi makna albir itu artinya adalah yang berbuat bagus. Lah bagus itu kan ada banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, dari situ lafaz barra itu juga maknanya juga banyak. Seperti contoh ini, kabarra fi yaminihi. Barra itu bagusi, artinya memenuhi sapa wong fi yaminihi yang dalam sumpai wong. Ai sadaqa tegese jujur sapa wong. Artinya begini, misalkan ada orang berjanji terus kemudian dia memenuhi janjinya, itu berarti disebut barra fi yaminihi. Ai li anna sidqa karena sak temene sidq iku ihsanun. Sidq itu artinya memenuhi janji, iku ihsanun iku berbuat bagus fi dzatihi. Wa yalzamu lan otomatis su ing ikilah ihsan fi dzatihi opal ihsan apa gawe bagus lillahi maring liyane wong. Wa abarrallahu hajjahu, dan lafaz abarra muga-muga nampa Allah dan Allah hajjahu ay qabilahu, artinya abarra menerima hajinya. Kenapa diartikan sedemikian? Li annal qabula karena sak temene nampa haji iku ihsanun iku ya berbuat bagus, berbuat baik, wa ziyadah dan ada sisi tambahan. Berbuat bagus dan menerima amal ibadahnya dan membalasnya. Nah, berarti lafaz barra itu hampir kesemuanya adalah artinya adalah berbuat baik, meskipun dalam beberapa kasus itu maknanya ada beberapa partikular yang berbeda. Wa abarra lan abarra ngeluhuri fulanun sapa fulan ala sabi ngatasé pira-pira kancane fulan. Ai ala tegese ngeluhuri sapa fulan hum ing ashabi. Maknanya ala itu dia lebih tinggi derajatnya. Dia nahu karena sak temene fulan iku liban dia nahu karena sak temene lafaz ini ulu fulan ala ashabihi ghaliban iku yang sya'u iku tumbuh apa uluhu anil ihsani saking gawe bagus lahum maring ashabi. Orang dianggap lebih mulia, dianggap lebih tinggi derajatnya karena dia lebih bagus amal-amalnya, lebih sering berbuat bagus kepada mereka. Fatafsiruhu mongko utawi nafsi lafaz albar Fatafsiruhu mongko utawi nafsi albar innahu wal barrur rahim dalam Quran, dan di sini juga albar sama bil latifi kelawan zat kang lembut awil ali utawa zat kang luhur fi sifati yang dalam pira-pira sifati Allah au khaliqul birri utawa zat kang nyiptakna kebagusan awis shadiqu utawa kang nuhoni fi ma dalam perkara wa ada kang janji sinten Allah atau as-shadiq
auliya'ahu fima wa'ada kang janjeni sapa Allah auliya'ahu ing pira-pira waline Allah utawi penafsiran demikian iku ba'idun iku jauh. Nah, pernah ketika ditafsiri dengan salah satunya dianggap jauh. Ila ayyurada kejaba yen to dikarep apa ba'du ma sadaqatihi apa ba'du ma sadaqati au ghayati dzalikal birri. Ini sedekah mudhaf, dzalikal birri ini mudhaf ilaih yang direbutkan oleh ma sadaqat dan ghayat. Ini terjadi perkhilafan mana mudhaf ilaih yang pastinya. Ila ayyurada kejaba yen to dikarepno ba'du ma sadaqati dzalikal birri apa sebagiane. Ini saya beri keterangan ba'du ma sadaqatil birri apa sebagiane pira-pira partikulare mengkono-mengkono kebagusan. Au ghayati dzalikal birri utawa katok-katoke mengkono-mengkono kebagusan. Jadi kecuali yang dikehendaki ketika ditafsiri al-barru itu ditafsiri sebagai zat yang maha lembut, lemah lembut, zat yang memenuhi janjinya, itu berarti penafsiran dengan makna sebagiannya saja. Karena hakikatnya al-bar itu zat yang maha baik. Nah, baik itu dalam segala apapun bisa. Ketika ditafsiri dengan salah satu dari kebaikan, itu berarti hanya yang dikehendaki hanya sebagiannya saja, begitu. Mengenai lafaz ini, ma sadaqat ini mudhaf, dzalikal birri ini mudhaf ilaih. Ghayat ini apa namanya? Bahasanya itu mugham ya, mugham. Dia diseselkan, disisipkan, menengah-nengahi antara mudhafnya ma sadaqat dan dzalikal birri yang statusnya mudhaf ilaih. Jadi ghayat ini dia di tengah-tengah menengah-nengahi begitu. Ada juga yang mengatakan ghayat ini adalah mudhaf, dzalikal birri mudhaf ilaih, ma sadaqat ini mudhaf ilaihnya dibuang. Nah, itu sering dalam bahasa Arab. Sama dengan bahasa Indonesia, misalkan ini adalah mainan, ini misalkan ini adalah pulpen biasanya bagaimana ya? Banyak kok, sering contoh-contohnya itu misalkan ini mainan dan pulpenku. Nah, kan artinya ini mainanku dan pulpenku, begitu kan. Nah, itu ku-nya dicukupkan di yang paling akhir. Itu sama dengan bahasa Arab. Terus mengenai lafaz ma sadaqat, mohon maaf suara saya agak serak. Mengenai lafaz ma sadaq, ini kadang saya dulu ketika masih usia belasan bingung, ini ma sadaq ini di kamusnya nggak ada. Nah, ini saya carikan ma sadaq itu dari kata aslinya nih, ma sadaq artinya adalah al ma sadaq al afrad allati yatahaqqaqu fiha al kulliyu. Jadi misalkan al insan, nah, itu kan di bawahnya ada partikular zaid, amr, bakar. Insan itu kulli, terus ma sadaqnya itu zaid, amr, bakar. Nah, itu namanya juz'inya, ajza'nya ma sadaqnya. Terus wa yuqabiluhul mafhum, lawan katanya atau yang mungkin berbeda. Jadi ma sadaq sama mafhum itu berbeda. Nah, muqabalah itu berbeda ya, bukan kok banding itu sama, betul. Terus wahya minal muwalladat. Jadi bahasa ma sadaq ini adalah kata yang dimunculkan, bukan bahasa Arab. Dulu nggak ada bahasa Arab ma sadaq. Karena ma sadaq itu aslinya adalah ma sadaqah. Nah, ini loh. Wa asluhu ibaratu ma sadaqah. Fasarat mustalahan wahidan wa umila muamalatal kalimah. Jadi sodakohnya fi'il, manya isim. Nah, aslinya begitu. Qauluhu al-jawadi kang akeh peparingi bitakhfifi, zat yang maha banyak memberi, bitakhfif dengan membaca takhfif jawad. Kadang ada juga yang membaca jawad. Kalau jawad itu berarti sifatnya lebih ke mubalaghah. Tapi hampir di kitab-kitab dipastikan rata-rata tanpa tasydid. Ai katsirul judi tegese kang akeh peparingi, ai alatai. Waktu ridolan ditentang apa ikilah man sifati Allah dengan al-jawad bi annahu kelawan sak temene al-jawad, mengisifati Allah dengan lafaz al-jawad iku laisa ora ana fihi iku tetep ing dalam al-jawad tauqifun apa riwayat. Wa asma'uhu, tauqif itu kalau dalam bahasa nahwu itu namanya samai. Kalau dalam bahasa fikih namanya misalkan sholat itu kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nah, itu kan ta'abudi. Nah, kalau dalam ilmu nahwu kenapa fa'il dibaca rofa? Itu samai. Kenapa misalkan Allah itu punya sifat sami'? Nah, itu namanya tauqifi. Nah, jadi kalau nahwu samai, fikih ta'abudi, dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid namanya adalah tauqifi.
Ayo asma'uhu tegese hale utawi pira-pira asmane Allah taala iku tauqifiyatun, iku harus bersifat tauqifi. Artinya ini ya, nanti ada penafsirnya alal as-sahih fala yajuzu mula ora wenang ikhtira usmin apa gawe siji nama au sifatin utawa memberi sifat lahu maring Allah taala illa bi Qur'anin kejaba kelawan ana dalil Qur'an au khabarin utawa khabar sahihin kang sahih. Menurut pendapat as-sah kita nggak boleh misalkan kita sifati ya Allah napa namanya misalkan jadi Allah itu misalkan Allah itu adalah zat yang maha memberi hujan, terus kita sifati ya mungzil, atau Allah itu zat yang maha menumbuhkan tanaman ya zari' misalkan, itu nggak boleh begitu. Kita nggak boleh membuat-buat sifat tersendiri. Misalkan Allah itu kan zat yang maha makar, Allah al-makir, nggak boleh. Harus ada tauqif, harus ada riwayat dari Quran ataupun hadis yang sahih. Wa illam yatawatar, hale senajan ora mutawatir apa khabar sahih kama kaya pendapat sahaha kang sahih nau ing lama al-musannif dan musannaf fil jamil. Bal sawaba balik benerno mengtaswib sinten, jadi tidak hanya sahaha bahkan menganggap pendapat lawannya adalah pendapat yang salah sapa musannif hu ing ikilah pendapat khilafan halin layanil jam'in maring sekelompok ulama. Kenapa tidak mensyaratkan ini? Saya beri catatan li anna hadza ini ta'alluqnya kemana? Ta'ilun fi adam istirati tawatur. Kenapa tidak disyaratkan adanya syarat hadisnya mutawatir? Jadi hadis yang dzunni, yang sahih itu sudah cukup menjadi landasan kita membuat nama untuk Allah. Bukan membuat ya bahasanya, untuk menyebut Allah dengan satu nama atau satu sifat tersebut. Li'anna hadza karena saat temuan ikilah ikhtira usmin au sifatin lahu ta'ala iku minal alamin liyat, termasuk piro-piro amal allati kang yakfi yang cukup fiha ing dalam allati adzannu apa dzon. Lal i'tiqadiyat tidak termasuk lal i'tiqadiyati ya mestinya. Lal i'tiqadiyati ora kok termasuk piro-piro i'tiqad. Ini saya beri apa namanya catatan bil jardi. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus mutawatir hadis ketika kita mau menyebut Allah dengan satu nama atau mensifati Allah dengan sifat tertentu. Itu berarti kita misalnya mensifati Allah Ar-Rahman ya boleh, karena Ar-Rahman dipakai oleh Quran. Nah, kalau kita mensifati Allah dengan apa, misalnya Allah kan zat yang maha memukul. Nah, misalkan pernah ada seorang yang menyakiti wali, terus kemudian dia tiba-tiba dalam mimpinya dipukuli, bangun-bangun, lebam, terus kemudian berarti Allah itu zat yang maha memukul. Ya dorib, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Harus ada landasan Quran atau hadis yang sahih. Nah itu meskipun tidak harus mutawatir, karena masalah menyebut Allah dengan nama atau dengan sifat tertentu itu termasuk amaliyat yang memang cukup dengan praduga, tidak kok bersifat i'tiqadi seperti rukun iman. Musarrahun, ini ada sebentar ya. Ini khilafan li jam'in, ini jam'un yang kuluna bistirati tawatur. Ini catatan tambahan. Terus lal i'tiqadiyat musarrahun, ini musar na'tu Qur'anin. Nah, ini di sini ada. Ini musarrih ala siyotismil fa'il, yang benar musarrih. Sifate Quran atau khobar musarrihin kang nyeplos no apa Quran atau khobar bihi kelawan ismin au sifatin. La bi aslihi ora kok kelawan asale ismin au sifatin alladzi kang ustuqa kang dicetak apa isim au sifat yang terbuat minhu saking aslihi alladzi. Fahasbu mongko cukup, untuk mongko cukup hanya itu loh, fahasbu. Jadi kita nggak boleh misalkan dalam Quran menyebutkan Allah itu misalkan apa, huwallazi anzala minas sama. Anzala terus kita mau sifati, terus kita ambil oh berarti Allah itu al-munzil. Ada nggak dalam Quran menceploskan Allah itu al-munzil, atau dalam hadis yang sahih Allah itu al-munzil? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak bisa begitu. Misalkan contoh lagi Allah
Kalau Allah huwallazi yuhyi wa yumiit, yuhyi terus kita ciptakan, berarti Allah itu al-muhyi. Itu karena ada dalil lain, muhyil mauta, berarti muhyi boleh dijadikan sifat untuk Allah. Kita boleh menyebut ya muhyi, begitu boleh. Tapi kalau hanya sifatnya misalkan lagi contoh apa, huwallazi asra bi 'abdihi lailan, dalam Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, asra terus kemudian kita menyebut Allah ya musri, kan asra fahuwa musrin, ya musri, atau alhamdulillah alladzi musri, atau maaf alhamdulillah al musri, begitu nggak boleh, ya harus alladzi asra. Kita nggak boleh terus cetak-cetak sendiri, nggak boleh. Ai wa bi syarti alla yakuna, jadi kita boleh membuat nama, menyebut nama Allah dengan nama-nama yang lain, atau menyebut atau memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat tertentu, itu boleh dengan syarat-syarat ini. Nah, ini pelajaran masalah ini ya, masalah bukan masalah fikih nyel gitu, bukan, tapi ini lebih ke ada unsur itikadnya. Nah, makanya ada sebagian ulama yang mensyaratkan harus hadisnya harus sahih. Wa bi syarti alla yakuna, lan kelawan syarat yen to ora ana apa zikru apa nyebut ismin au sifat iku li muqabalatin krana bandingno. Menyebut penyebutan nama atau sifatnya Allah dalam suatu hadis atau dalam satu Quran itu disebutkan bukan untuk membandingkan. Nah, misalkan ini kama huwa dhairu nahwi am nahnu zari'un, am nahnu ana ta utawi ingsun Allah zari'una iku zat kang nandur. Ini kan Allah kan dalam Qur'annya kan am nahnu zari'un. Itu kan sebelumnya dalam surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah itu kan saya jelaskan misalkan, jadi biar kita antum tazra'unahu. Ini bisa dilihat ya. Ini fastazra'unahu. Ini kan ada menyebut bahwa apakah kalian yang menanam itu ataukah kami yang menumbuhkan tanaman tersebut. Kami itu harusnya Allah. Ini berarti menyebut Allah sebagai zat yang menanam atau menumbuhkan tanaman itu karena biar orang itu benar-benar paham bahwa bukan kok manusia yang bisa menumbuhkan, tapi hakikatnya adalah Allah yang menumbuhkan tanaman. Nah, berarti menyebut Allah terus kita sebut sebagai Allah ya zari', wahai zat yang menanamkan tanaman atau menumbuhkan tanaman. Ya, ini nggak boleh gitu. Terus wallahu khairul makirin. Nah, ini juga sama. Kalau khairul makirin wa makaru wa makarallah, ini juga sama, menyebut wa makaru. Orang-orang kafir itu membuat makar, membuat tipu daya, dan Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Terus kita mengatakan ya khairul makirin. Nah, berdoa dengan menyebut nama Allah begitu. Nah, itu enggak boleh. Itu menurut pendapat yang ashah. Terus waqaulul Hulaimi utawi ucapane Hulaimi, ini mubtada, nanti khobarnya innama ya'ti bawahnya pas, iku yustahabu yustahabu ucapannya pendapat Imam Hulaimi, yustahabu disunnahno liman maring wong, liman kedue wong alqa kang melemparkan atau menanam sapa man bazron ing wiji, sebuah biji fi ardin ing dalam tanah, apa sing disunnahno ayyaqula apa yang ngucap sapa man Allah utawi Allah azzariku zat yang menanam, wal mumbitu lan zat kang menumbuhkan, wal muballighu lan zat kang menyampaikan. Innama ya'ti, ini yustahabu, padahal kalau menanam sambil bilang Allahu zari', Allah adalah zat yang menanam. Nah, ini menyebut, memberikan sifat lafaz Allah dengan sifat berupa az-zari'. Ya, itu kan tadi kan nggak boleh kan. Nah, makanya innama ya'ti ing muslimin datang apa qaulul Hulaimi fi salasati ing dalam 3 kasus ini az-zari', muhbit dan muballigh al marjuhi ing atase pendapat sing
kalah, yang dikalahkan. Al-marjuh, pendapat yang lemah. Annahu, rupane pendapat annahu yang rupane sak temene kelakuan iku la yustaratu ora disyaratno fima ing dalam masalah nama atau sifat soha kang soheh apa maknahu kang bener, yang benar apa maknahu maknane ma, apa yang tidak disyaratkan tauqifun apa riwayat. Ada pendapat marjuh bahwa kalau maknanya benar, Allah kan benar kan, zat yang menanam kan. Berarti kita memberikan sifat kepada Allah dengan zari itu boleh. Ini pendapat yang marjuh, tapi pendapat yang lemah. Kalau yang rojih, yang kuat itu nggak boleh. Sama dengan misalkan contoh dalam Quran itu wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Terus kita memberi sifat Allah, Allah itu romi. Allah ya romi, wahai zat yang memanah, atau wahai zat yang melempar batu. Nah, nggak bisa seperti itu. Fa in qulta, jika kamu bertanya, al jamil utawi lafaz jamil iku dzukira iku den tutur apa jamil il muqabalati krana muqabalah. Muqabalah itu tadi saya klik, kalau dalam istilah di ilmu balaghah itu ada istilah ini, ayyu tabi maknaya ini au aksara, mendatangkan dua makna atau lebih, terus kemudian sumayuk tabima yuqabilu dzalik, kemudian menyampaikan lafaz yang lawannya tersebut. Contoh ini, faliyat haku qalila wal yabku katsira. Ini faliyat haku ini kan dohak artinya tertawa. Nah, wal yabku ini artinya menangis. Lawan katanya kan, yang satu qalilan sedikit, yang satu katsiran banyak. Ini namanya muqabalah. Jadi muqabalah itu misalkan muqabalah kitab. Muqabalah kitab itu kan bukan kok menyamakan, justru muqabalah itu adalah mencari sisi perbedaan. Nah, jadi muqabalatul kutub itu artinya adalah mencari sisi perbedaan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Ini kadang orang itu salah paham, muqabalah itu bandingi itu artinya yang sejajar begitu ya. Bukan, muqabalah itu lebih kepada makna lawan kata. Nah, begitu. Izlafzul hadis, krono utawi lafaz hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini kan Allah jamil yuhibbul jamal. Nah, jadi seakan-akan Allah menyebut sebagai sifat jamil ini adalah karena seterusnya ada al-jamal. Jamal itu kan keindahannya makhluk. Nah, dan Allah lah yang sebenarnya indah. Kan sama dengan tadi wa makaru wa makarallah. Allah itu mereka mau melakukan tipu daya. Terus kemudian Allah lah zat yang melakukan tipu daya, bahkan sebaik-baiknya orang yang melakukan tipu daya. Ini namanya muqabalah. Jadi keindahannya makhluk, yang satu adalah keindahannya Allah, begitu. Faja'lul musannifi, mongko utawi ndadeknone musannif, menjadikannya musannif lahu maring al-jamil, dijadikan minat tauqifi. Allah diberi sifat al-jamil itu adalah dari riwayatnya iku yulhi, iku dikatakan tauqifi minal isim yang tauqifi, yulhi iku nganggurno, menjadikan tidak berfungsi apa jalul musannaf i'tibar qaidil muqabalah ing i'tibare qaid mubalaghah. Ketika kamu misalkan iskal, melakukan ada kejanggalan loh, nah nyatanya jamil ini disebut karena ada muqabalah. Berarti musannaf menyebut al-jamil, musannaf Imam An-Nawawi menyebut al-jamil sebagai sifat yang tauqifiyah, itu berarti beliau tidak mensyaratkan ini harus tidak ada qaid mubalaghah. Qultu al-muqabalah utawi muqabalah iku innama yusar ang pemesne didadekno, dijadikan rujukan apa ilaiha mari muqabalah inda istihalatil makna, ing dalam nalikane tidak mungkine makna al-maudhu'i yang ditetapkan lahu kedua al-makna al-lafzu apa lafaz fi haqqi yang dalam hak Allah Ta'ala. Walaisa hali ora ono al-jamal apa jamal iku kadzalika kaya mengkono yusaru ilaiha inda istihalatil makna. Kalau zarek tadi itu kan nggak bisa dijadikan sifat oleh Allah, meskipun dalam Quran amnahnu zari'un, karena disebutkan sebagai muqabalah. Nah, begitu. Nah, sedangkan muqabalah itu nggak bisa kalau disebutkan sebagai muqabalah nggak bisa dipakai itu ketika memang istiharatil makna. Allah az-zari' itu mustahil bagi Allah menanam dengan tangan terus kemudian memasukkan
dengan fi'il itu mustahil. Nah, sedangkan pada lafaz jamil ini enggak demikian. Jamil itu memang makna aslinya tidak mustahil bagi Allah. Tapi kalau zari', makna zahirnya menanam memasuk dengan tangan, itu mustahil. Itu begitu keterangan ini. Walaysa halirana wal jamal kadzalik li'annahu karena saat temene jamal iku bimakna ibda'i syai' dengan arti membuat sesuatu ala anaqi wajhin ing atase indah-indahe sisi atau wajah wa ahsani lan bagus-baguse wajhin. Wa sayati lan bakal teka fi riddah wa ziyadatun dalam bab murtad, tentang bab murtad nanti di akhir, ziyadatun apa tambahan ala dzalika apa mengkono apa ziyadatun apa keterangan tambahan ala dzalika ing atase mengkono keterangan. Wa ujiba ini ta'aluknya ini jawab dari lafaz ini ya. Mana tadi ini loh waktu ridho. Nah, makanya ini termasuk kesulitan dari kitab ini, rumitnya di situ. Nah, kalau enggak persiapan dulu ya nanti cari-carinya lama. Wa ujiba dan dijawab anhu apa saking gila i'tirad, bahwa lafaz jawab itu kan mestinya demikian, enggak ada riwayat dari Rasulullah, gak ada hadis yang sahih. Bi anna fihi kelawan saat temene iku tetep ing dalam sifat al-jawad mursalan apa hadis yang mursal. Mursal itu apa? Hadis yang dari seorang tabi'in, kemudian tabi'in itu langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi kan tabi'in itu boleh mursal, hadis yang mursal itu boleh dipakai apa tidak? Kalau mursalnya siapa itu namanya ya Allah, tabi'in yang menantunya Abu Hurairah itu Al-Musayyab itu siapa? Lupa saya. Itu kan kalau itu kan jelas artinya riwayatnya ternyata terbukti bahwa tabi'in beliau Al-Musayyab Ibnu Musayyab itu beliau meriwayatkan dari sahabat. Kalau tabi'in meriwayatkan misalkan begini, ada seorang tabi'in berkata, saya meriwayatkan hadis dari seorang sahabat. Nah, sahabat tersebut dari Rasulullah. Dia tidak menyebut nama sahabatnya siapa. Itu jelas hadisnya hadis yang marfu dan syaratnya mutasil. Karena sahabat siapapun dia, meskipun tidak disebutkan, tapi kok atas nama sahabat itu berarti sudah pasti thiqah. Nah, masalahnya hadis mursal itu yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung Rasulullah itu kita nggak tahu. Tabi'in itu dari siapa? Apakah dari sahabat langsung ataukah melalui tabi'in yang lain? Kalau melalui tabi'in yang lain, nah tabi'in yang lain itu siapa? Kan bisa jadi dia tidak thiqah, sehingga hadis mursal nggak bisa dipakai. Nah, kenapa dalam masa yang dipakai waktu dida ya ini yang dikuatkan apa mursal bimusnadin kelawan hadis yang musnad yang dari Rasulullah langsung. Bal rawa bahkan meriwayatkan Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah hadisan ing hadis tawilan kang panjang fihi tentang sifat al-jamal. Ini ada hadis juga meriwayatkan bagaimana ini. Zalika rupane hadis zalika bi anni jawadun majidun. Ini adalah lafaz jawad begitu. Wala farqalan ora ana perbedaan bainal munakkar wal mu'arraf. Jawad maupun al-jawad itu enggak ada perbedaan. Li'anna ta'rif al-munakkar iku la yughayyiru, tidak merubah apa ta'riful munakkar, membuat isim nakirah dalam hadisnya kan jawad. Sedangkan di sini itu al-jawad ada alnya kan begitu. Itu enggak masalah. Kama ya'ti itu karena tidak merubah maknanya. Kama ya'ti kama keterangan ya'ti kang teko apa mah fillahul akbaru yang dalam takbiratul ihram orang membaca Allahul akbaru. Al-akbar diberi al. Wabil ijma' ilan kelawan onone ijma' anutqi kang bangsa ucapan asmul al mustalzimi kang yang menarik bukan menarik ya bahasanya itu yang membuat itu loh, karena ada ijma' yang bersifat ucapan dawuh-dawuh para ulama yang menuntut. Nah, al mustalzimi yang menuntut litalaqi dzalikal mursal maring nampa mengkono hadis mursal bil qabuli kelawan diterima. Meskipun hadisnya mursal tapi secara ijma' hadis tersebut memang benar-benar diterima. Saya bertitik. Walid isy'aril atifi. Pembahasan lain ini. Melelahkan pikiran kalau cari-cari ta'alluqnya.
Makanya di sini wal isyar itu muta'alliqun biqouli al-ati hudhifa minha. Nah, ini wal isyaril atifi, dan karena atof itu mengindikasikan, nah itu wal isyaril atifi lan krana mengindikasikane huruf atof bitaghayyur kelawan perbedaan al haqiqi yang bersifat hakikat awil munazzali, sebenarnya tidak ada perbedaan tapi ditempatkan mangzilatahu ing dalam panggonane taghayyur al haqiqi hudhifa dibuang apa atif una ing dalam kene panggonan. Jadi al jawad ini kan enggak ada wal jawadi. Kan sebelumnya kan al barri al jawadi, kenapa tidak alhamdulillah terus al barri wal jawadi? Karena kalau diberi wal jawad itu berarti al bar itu pawan kata dari al jawad, itu biasanya atof itu mengindikasikan taghayyur, entah taghayyur hakiki atau taghayyur yang sifatnya itu mengindikasikan. Jadi entah taghayyur hakiki atau taghayyur yang tidak hakiki. Sebenarnya nggak ada perbedaan tapi ditempatkan seperti berbeda. Nanti kita contohkan ya. Ini ada keterangan menarik sebenarnya. Nanti akan saya sampaikan insyaallah. Ini kaqouli kaidawi Allah Ta'ala al-malikul quddus. Ini nggak ada wawunya kan. Al-malik itu zat yang merajai, al-quddus. Kalau diterjemahnya al-quddus nggak bisa digeser ini. Al-malikul quddus ini antara Al-Quddus, Al-Malik, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, ini kan nggak ada maknanya kan nggak ada perbedaan yang lawan kan nggak ada. Nah, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, begitu. Tapi nanti muslimatim mu'minat. Nah, ini ada keterangan bagus. Sebentar saya copy dulu. Oh, ini bukan. Oh, muslimatinnya nggak ada alifnya. Ini jadi Al-Malik Al-Quddus ini kan nggak ada lawan, bukan lawan kata ya. Muslimatin mu'minatin ini juga bahasanya saling melengkapi begitu ya. Melengkapinya tapi tidak ada perbedaan yang mencolok. At-taibun al-abidun nggak ada taib yang bertaubat, abidun yang menyembah Allah. Wa utiya lan ditekakno apa atif ini bihi, wa utiya lan ditekakno apa bihi kelawan atif fi nahwi huwal awwalu wal akhiru. Nah, kalau Allah saat menyebut al awwalu huwal awwalu wal akhiru, bukan kok huwal awwalul akhiru. Karena awal dan akhir ini kan ya sama-sama sifatnya Allah, tapi memiliki makna yang seakan-akan munazzal manzilat at-taghayyur al-haqiqi. Nah, begitu. Sayyibati wa abkara, sayyibatin janda, abkaron perawan. Nah, ada wawunya kan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahun. Al-amirun yang merintah, wan nahun melarang. Merintah melarang sesuatu yang berbeda. Meskipun orang yang melarang kebaikan dan yang orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran itu tidak ada kontradiksi, tapi
Jadi tidak ada taghayyur hakiki, tapi ada munazzal manzilat taghayyur. Nah, seperti taghayyur, seperti ada perbedaan. Meskipun hakikatnya ya orang merintah kebaikan itu ya bisa jadi dia juga melarang keburukan, kan begitu. Tapi merintah dan melarang, nah ini kan suatu yang berlawanan. Nah, ini ada keterangan yang bagus. Nah, ini saya coba rangkum sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa teori mengenai ini ya, lafaz yang ketujuh itu diberi atof. Jadi sifat yang ketujuh atau khobar yang ketujuh. Misalkan begini, ini di ayat yang tadi, at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Lafaz yang setelah ketujuh, at-taibun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, al-amiruna bil ma'ruf 7 kan, wan nahuna 'anil munkar ini 8. Nah, yang ke-8 9 diberi waw. Itu ada teori yang seperti itu. Jadi kalau sifat sampean misalkan menyebutkan zaitun al-qaimu misalnya al-aqil al-aqilu az-zakiyu dan seterusnya, itu untuk sifat yang ke-8 diberi waw. Nah, ada teori yang seperti itu. Karena dalam Quran juga ada gini. Nah, tapi ada yang mengkritik ya di sini. Ada yang mengkritik, loh ini penyebutan waw pada lafaz wan nahuna ini karena tadi ya, al-atfu yaqtadi al-mughayarah. Ataf itu mengindikasikan adanya perbedaan. Al-amirun itu seakan-akan lawan kata dari an-nahun sehingga diberi waw. Tapi kan dia sekali, loh ini wal hafizun kok ada wawnya juga. Nah, terus bahkan dalam Quran ini kita bisa lihat dalam surat Al-Kahf, kalau jenengan sering baca di hari Jumat, itu kan ada lafaz yang unik. Nah, coba dikaji. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Mereka orang-orang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 3, sedangkan yang keempat adalah anjing mereka. Ada yang mengatakan 5, sedangkan yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, mereka berdasarkan hanya sebatas lontaran kata tanpa berdasarkan bukti. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Nah, ini uniknya. Saat Allah menyebutkan mengisahkan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan 7 orang. Yang ke-8, nah ini yang ke-8 ditambahi waw. Padahal sebelumnya khamsatun sadisuhum. Sebelumnya lagi salah satu rabiuhum. Bukan kok salah satu wa rabiuhum. Nah, jadi ada teori lafaz setelah yang ke-7 itu diberi atof. Teori itu ada yang berkembang seperti itu. Bahkan dicontohkan lagi mengenai angka setelah 7, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Ini ada sebagian yang tentang munasabah, tentang indikasi ya. Ini bukan tafsir murni tapi sebatas hanya isyarah dari Quran bahwa jumlah pintu neraka itu ada berapa, jumlah pintu surga itu ada berapa. Nah, dari ayat ini itu ada yang bisa mengisyarahkan, ada yang mengatakan ini isyarah bahwa jumlah pintu neraka itu 7 atau kurang, tapi jumlah pintu surga itu lebih dari 7. Buktinya apa? Buktinya adalah ini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sedangkan yang ketika Allah menerangkan jannah surga itu hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ada wawunya. Nah, kalau ada wawunya kan tadi konsepnya adalah lebih dari 7. Nah, makanya dalam beberapa hadis pintu neraka itu ada 7. Tapi kalau pintu surga ada 8. Nah, kalau surganya kita hafalnya biasanya ada 7. Tapi pintu surganya ada berapa? 8. Nah, lebih dari 7. Begitu. Tapi nah ini tapi mengenai teori 7 ini juga ada sedikit kelemahan ya. Rotnya nah ini huwallahu alladzi la ilaha illahu. Nah, ini Al-Malik sifat 1, Al-Quddus 2, As-Salam 3, Al-Mu'min 4, Al-Muhaimin 5, Al-Aziz 6, Al-Jabbar 7, Al-Mutakabbir juga gak diberi waw kok. Nah, jadi gak mesti. Makanya
Nah, ini hanya sebatas isyarah. Jadi pemahaman waw itu adalah yang lebih dari 7 itu hanya isyarah. Nyatanya di Quran ini al mutakabbir, lafaz yang ke-8, sifat yang ke-8 atau khobar yang ke-8 bebas targetnya mau apa, itu tidak diberi apa? Waw, begitu. Nah, alladzi likathrati barri wallahu a'lam bissawab. Kita baca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.